Tadi saya dari luar, Pak. Saya tertarik sekali dengan lukisan ini, Pak. Bisa kita lihat ularnya masih galak, masih ganas karena baru saja kita tangkap dari hutan liar. Di balik sejuknya udara Garut, tersimpan sejarah mengerikan yang menjadi inspirasi kesenian tradisional. Ular berbisa mendampingi para pesilat dalam kesenian pencak silat ular. Garut, kabupaten di Jawa Barat yang memiliki sejarah panjang peninggalan leluhur. Tak hanya alam yang asri, Garut memiliki kesenian tradisional unik bernama pencak silat ular. Kenapa teh? Kayak ada sesuatu. Awalnya. Ya, Pak. Bagus kesana. Iya, tapi Ada teman saya yang cari ular nih. oh di situ ada yang cari ular ya. Jadi kita nggak boleh ke sana, Pak. Nggak boleh. Oh, beneran Pak, di sana Iya. banyak. Wah, sini ada ular. Bukan sembarang ular. Sang pawang ular berhasil menangkap ular sanca. Berarti mereka tuh cari ular di sana ya. Tapi serem. Tempatnya memang kayak hutan-hutan gitu. Ada mereka dari mana ya? Pak, abis ngapain? Tadi cari ular. Cari ular? Ya, Buat apa? Buat pencak silat ular. Ah? Lihat. Pencak silat? Ya, mau lihat? Enggak. Oh ya. Teh, pencak silat ular, cuman aku pernah dengar. Cuman belum pernah lihat juga sih. Oh, Riri pernah dengar. Iya, cuman belum pernah lihat. Sekarang ada ya Pak ya pencak silat? Ada di sana lagi pentas. Pentas ini ularnya di sini. Ya, saya sekarang nggak usah lihat ularnya Oh, iya. Pak. Di sana aja sambil lihat pencak iya. silatnya. Siap. Boleh ya Pak ya? Boleh. Yuk. Ayo bareng. Setelah ular ditangkap, Ana Cike dan Riri menuju arena pencak silat ular. Assalamualaikum. Ya. Oh, ini Sini Riri. ada
Teh Ana dari jejak luhur. Oh, Saya Ana iya, iya. Cike, Iya, Pak. saya bagus ya. Dari Ini Pak Anu Jejak bagus Luhur. dari sesepuh dari pencak ular. Oh, sesepuhnya ya. Saya pamit dulu mau menyiapkan ular dulu ya, Van. Oh iya terima kasih ya, A, ya. Iya. Aduh, Pak, ini lagi pada latihan ya? Iya, ya lagi latihan. Saya ini anak-anak masih latihan karena mungkin akan ada pentas itu. Oh, berarti malam ini akan ada pentas ya, Ada Pak ya? pentas ya. Emangnya kalau latihan pencaksilat atau pentas pencaksilat itu harus malam-malam ya, Pak ya? Ya malam bisa, juga siang juga bisa. Tapi kebetulan sekarang udah sholat maghrib, kita latihan bersama. Itu kemudian nanti juga setelah latihan ada pentas. Tapi sebelum pentas itu kami biasanya ada ritual dulu. Oh, ada ritual dulu. Iya, ada ritual dulu. Pemirsa, sekarang saya sudah berada di arena pencak ular. Dan sebelum kesenian dimulai, para sesepuh dan para pemain akan melakukan ritual dulu. Pak Agus dan para pesilat pencak ular melaksanakan ritual sebelum atraksi dilakukan. Ritual dengan meminum air doa yang dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini bertujuan agar para pesilat diberikan keselamatan selama atraksi pencak silat ular. Mudah-mudahan kita juga selamat, binatang yang kita pakai juga selamat. Amin. Ya, kita mulai untuk pentas ya. Ya, masuk posisi. Ya, kalungkan. Dibelitin nih, benar-benar dibelitin itu. Bisa kita lihat sekarang mereka pencak silat sambil memegang ular. Bahkan tadi pun ada satu ular yang lepas. Dan kalau saya lihat mereka yang memang sudah sangat berani untuk bermain pencak ular. Karena bermain pencak ular itu pencaksilat yang permainan yang sambil memegang ular. Ya, ya, siap. Loncat. Dan bisa kita lihat bahkan sekarang ada anak-anak dan mereka juga sangat berani melakukan pencak silat dengan memegang ular. Padahal kalau kita lihat usianya itu paling sekitar 6 tahun. Ambil, ularnya ambil. Liri, ngelihat kayak gini gimana Liri? Itu sampai dibelitin ke leher, aku lihatnya aja udah ngeri. Tapi salut mereka anak kecil berani ya. Udah Ya, berani set. tuh. Itu dia udah pencok-pencok. Pentas pencak ular ini selain membutuhkan ketangkasan, latihan khusus juga harus membutuhkan keberanian. Karena di sini ditambahkan dengan memegang ular dan tidak semua anak berani untuk bermain-main dengan ular. Berbeda dengan ilmu bela diri di dunia, pencaksilat tak hanya identik dengan kekerasan dan pertarungan. Pencaksilat memiliki nilai seni yang tinggi. Di Desa Samarang terdapat pencaksilat Uni
yaitu dengan menggunakan ular dalam gerakan silat. Meski terlihat menyeramkan dengan lilitan ular di leher pesilat, seni pencak ular adalah bukti penting kebesaran sejarah Garut. Sebelum pencak ular itu ada reog dulu ya, dari zaman penjajahan Belanda. Sekitar 67 lah, itu ada hiburan, gitu ya, hiburan pencak atau silat lah. Kalau di Sunda pencak. Kalau orang lain kan pakai senjatanya itu boleh untuk menakuti orang itu dengan golok, dengan tongkat ataupun tapi kita menggunakan ular karena memang ular itu banyak yang takutnya gitu sehingga gak ada yang berani mendekati itu. Ciri khas kesenian pencak ular Garut di Desa Samarang adalah jenis ular yang dipakai sebagai media dalam gerakan silat. Para pesilat mengalungkan ular di leher atau menjadikan ular sebagai sabuk untuk senjata. Ya kalau ularnya nggak ada khusus, tapi yang saya pakai itu kebanyakan ular yang kata orang lain ada yang namanya ular poros, ada yang namanya ular pohon, ada ular sawah. Kalau di sini di daerah Samarang Garut itu ini dikatakan ular lingas karena ya cepetnya larinya gitu, jadi susah untuk menangkapnya gitu. Kita cari ke daerah-daerah seperti semacam hutan ataupun sungai-sungai lah yang masih banyak pohon-pohon seperti bambu lah gitu ya, rimbun-rimbunan ataupun alang-alang lah. Memegang ular dan mendemonstrasikan berbagai jurus silat yang dimiliki saat atraksi pencak ular bukanlah urusan mudah. Banyak orang yang menyebut bahwa perlu keahlian khusus untuk menjinakkan hewan yang termasuk dalam golongan predator ini. Mistis yang kuat terlihat dari ritual keselamatan para pesilat pencak ular. Ular itu ada yang istimewa gitu ya. Mungkin dari orang lain itu ada yang didewakan juga kalau bahasa itunya gitu ya. Ya berbagai inilah pandangan, mungkin ular itu berbisa, mungkin ular itu berbahaya dan segala macamnya. Makanya kami ini berdoa dulu, ada ritual dulu lah sebelum melaksanakan kegiatan itu. Kesenian pencak ular merupakan simbol keberanian dan kekuatan yang diwariskan leluhur untuk masyarakat Garut. Perlu proses belajar panjang untuk mendapatkan keahlian atraksi kesenian ini, yaitu melalui pembekalan ilmu dasar silat, ilmu kebal dari gigitan ular berbisa, dan cara untuk menjinakkan ular. Ular pun saya yang pakai ya ada kadang-kadang ular yang didakap itu misalnya ular kobra ya kita pakai. Kemudian ular sanca kalau dapat ya kita pakai. Tapi kami di sini tidak mengambil resiko, yang paling banyak digunakan ya ular lingas lah. Ular sebagai hewan yang sering menciptakan rasa takut membuat kesenian ini terasa penuh misteri. Namun sebagai tradisi leluhur, kesenian ini mulai diturunkan pada generasi muda. Alhamdulillah anak-anak udah tertarik lah gitu. Jadi tertarik untuk lebih memajukan itu pencak ular. Nah Bapak, saya mau tanya-tanya tadi kan saya sempat melihat ritualnya. Nah ritualnya itu biasanya tujuannya untuk apa Pak? Ya ini kan tujuannya kita berdoa lah ya. Maksudnya kan yang dipakai itu sama-sama makhluk Tuhan. Iya. Gitu. Ular itu kan pasti berbisa lah gitu ya. Tapi kita berdoa kepada Yang Maha Kuasa karena ini juga makhluk Tuhan, kita sama-sama saling supaya dia selamat, kita pun selamat lah gitu ya. Iya. Jadi tidak saling mengganggu, tapi kita cuman inilah media yang agak dari yang lain gitu. Iya. Nah terus tadi juga saya lihat Bapak ngasih air, terus didoain, terus dikasih ke para pemainnya, itu tujuannya untuk apa Pak? Ini kan taruhlah dari zaman dulu kakek saya dari zaman penjajahan Belanda itu ya, karena ini penjajah dari zaman dulu itu mudah-mudahan kita berdoa supaya ada ketenangan gitu. Jadi anak-anak itu gak merasa takut, kemudian anak-anak tenang. Kita mohon kepada Yang Maha Kuasa dengan air ini suatu syarat lah itunya, syariat lah itu. Mudah-mudahan anak pegang ular pun tidak merasa takut lah. Oh. Pak, biasanya suka ada kecelakaan nggak? Ada kejadian kecelakaan nggak sih? Ya, ini resiko tetap ada ya. Yang dipatuk ya kadang-kadang ada Kalau itu. ularnya? Kan meskipun berdoa tapi kan namanya binatang nggak ini tetap aja. Kita ya makanya ada trik-trik tertentu dalam memegang gitu supaya ular nggak matuk gitu. Kan, Pak, Bapak kan sesepuhnya ya Pak ya? Iya. Saya penasaran lihat
lihat Iya. Bapak main, Iya. tapi jangan pakai ular yang ini. Tadi kan Oh. saya sempat lihat nih ada orang yang penangkap ularnya nangkep Oh, iya, ular, iya. ular gede, sanca ya Pak ya. Iya. Saya mau lihat Bapak main pakai ular sanca itu Ya, Pak. bisa lah. Iya. Nanti ya kita lihat aja. Nanti saya Boleh. Iya, boleh lah. Bapak juga mau main Ya, ya? boleh lah Iya. kita. Pak Yus, ini bawa ular yang tadi ditangkap nih. Pemirsa, sekarang sesepuhnya Pak Agus mau melakukan kesenian pencak ular. Dan ularnya adalah ular yang tadi sore kita tangkap. Bisa kita lihat ularnya masih galak, masih ganas karena baru saja kita tangkap dari hutan liar. Jadi masih agak susah untuk dijinakan. Nah Bapak, tadi sebelum ritual sama setelah ritual, saya merasakan auranya di sini lain. Maksud saya lain memang karena pertama mungkin kalau memang setelah ritual karena kita setelah berdoa. Tapi kita berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Tapi saya merasakan kehadiran para leluhur ikut di sini. Bahkan jujur, tadi saya melihat ada satu anak. Itu saya lihat dari matanya lain. Setelah Bapak membaca doa, energi para leluhur datang dan ada yang menempel. Mungkin aja dia itu mungkin merasa senang karena amanatnya masih dilaksanakan oleh Iya. saya sendiri. Dan gitu. Karena hadir apa? ya, Iya, energinya hadir. mungkin Betul. hadir ke anak-anak lah gitu. Pak, saya mau ngobrol sama salah satu pemain seni pencak ular ini Pak, boleh? Anak-anak atau Ya anak-anak aja, anak-anak. Saya penasaran Pak. Sani ke sini. Ya. Sini Ini deh, aja lah yang sini yang, Neng. yang kecil. Neng, Sini dekat tuh apa, dulu Neng? sama Tekun. Namanya Ini. siapa? Ista. Oh berani pegang ular? Dari kapan berani pegang ular? Dari sejak kecil sih. Oh dari sejak kecil. Hmm. Terus kok mau jadi pemain pencak ular? Mau menerusin para leluhur. Oh, maunya dari kemauan sendiri atau disuruh orang tua atau komen orang tua? Ya maunya sendiri sih. Oh mau sendiri. Jadi memang niat sendiri ya? Pernah dipatuk nggak? Nggak pernah. Latihannya gimana? Ya gitu. Kalau latihan nggak pakai ular berarti ya? Nggak. Makasih ya sayang ya. Terus lestarikan. Hebat tujuannya juga Iya. sudah bicaranya ya Iya, Pak ya. iya. Mau meneruskan jejak leluhur. leluhur. Alhamdulillah. Pak, di kota Garut ini ada kesenian yang unik lagi nggak Pak selain pencak ular? Oh, yang kalau ada tradisi seperti ini masih ada ya. Itu di daerah Leles, di daerah Cangkuang. Itu Kampung Pulau namanya. Oh ke Kampung itu, Iya, Pulau. Kampung Pulau itu masih tradisi juga sama. Ya, bisa teteh ke sana lah berangkat ke Leles, Kecamatan Leles, Cangkuang. Ke Leles ya Pak ya? Kecamatan Leles. Baiklah Bapak, besok Ya. sepertinya saya Ya, bisa akan besok. ke Leles. Saya Iya, iya. ucapkan terima Ya, kasih. sama-sama ya. Ibu juga terima kasih. Ini ularnya saya kembalikan. Ya. Adik-adik terima kasih ya. Kakak pamit ya. Bu pamit Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Besok katanya mau ke Kampung Pulau ya yang di Candi Cangkuang. Heeh. Nah, tapi emang sebenarnya di sana budayanya masih dilestarikan juga sih. Tapi maaf ya Teh ya, besok aku nggak akan bisa ikut. Ya, jadi berarti nggak bisa nemenin Teteh ya? Kalau besok nggak bisa, soalnya kebetulan besok aku ada acara di Bogor sama maaf ya Teh ya. Ya udah nggak apa-apa. Teteh juga ucapin terima kasih ya. Makasih selama banyak di- ya Teh Ah, ya. sama-sama. Udah diajakin main nih. Sama, Teteh juga ucapin makasih. Teteh pamit Makasih ya. Mm.
Dengan menggunakan perahu rakit, hanya perlu waktu sekitar 5 menit untuk menyeberang dan memasuki kampung adat Pulo yang syarat tradisi dan sejarah. Pak, nuhun ya Pak ya. Pemirsa, saya sudah sampai di Kampung Pulo Candi Cangkuang. Tempat ini masih sangat melestarikan adat dan tradisi. Dan tempat ini juga memiliki sebuah keunikan, yaitu mempunyai sebuah candi yang hanya satu-satunya dimiliki oleh Jawa Barat. Inilah Kampung Pulo yang terletak di tengah Situ Cangkuang, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut. Sekilas, kampung yang asri ini terlihat seperti kampung pada umumnya. Padahal banyak cerita leluhur yang masih dilestarikan hingga sekarang. Adakah misteri di balik hadirnya Kampung Pulo? Pulo itu memang sebutan pulau, ya dulunya ada tengah-tengah air, namakan pulau. Ya. Mama Arif Muhammad membuka kampung adat ini dinamakan bukan pulau dulu, namanya pesantren kecil yang bernama Kertarahayu. Adat istiadat dan nilai kehidupan di Kampung Pulo dipertahankan turun-temurun oleh warganya. Tidak pernah ada penambahan bangunan di kampung yang terdiri dari 6 rumah adat dan 1 masjid kecil. Warga tidak melakukan perubahan selama ratusan tahun dan menjaga diri dari berbagai larangan di Kampung Pulo. Karena diambil dari keturunan Arif Muhammad, dia yang 7 anak tadi, yang 6 perempuan, yang 1 laki-laki, yang berhak tinggal di kampung adat ini diambil anak yang perempuan, karena yang ada yang perempuan. Nah kalau laki-laki kan keluar, karena turunan dari Arif Muhammad juga laki-laki gak ada di sini, meninggal masih kecil. Nah simbolnya hanya masjid ini. Dari awal masuk, saya merasa ini perkampungan, tapi saya nggak merasa masuk ke satu perkampungan karena saya melihat di sini selain memang di sini ada perkampungan adat yang memang hanya 6 rumah, tapi kalau saya lihat di dimensi lain ternyata ada perkampungan lagi. Masyarakat Kampung Adat Pulo di Garut sangat menghormati warisan leluhur. Malapetaka seperti apa yang terjadi jika tradisi dan budaya leluhur dilanggar? Untuk mengetahui sejarah dan tata kehidupan kampung adat Pulo, Anda Cike bertemu dengan Pak Umar yang merupakan wakil juru kunci dari kampung adat Pulo. Di sini deh ya, apalagi di sini komplek rumah kampung Pulo di sini masih dijaga tradisi budaya adat kampung Pulo sampai dari dulu sampai sekarang. Misalkan di sini ada larangan-larangan adat di sini ya, yang tidak boleh dilanggar sampai sekarang. Alhamdulillah kami di sini untuk menjaganya. Nah, larangannya itu apa aja, Pak? Di sini ada beberapa larangan ya di sini, jadi tidak boleh membuat rumah beratapan jure, tidak boleh menabung gong besar, tidak boleh berternak binatang besar yang berkaki 4, tidak boleh berziarah ke makam keramat Cangkuang hari Rabu malam Rabu, dan tidak boleh menambah bangunan pokok dan kepala keluarga. Nah, misalnya ya Pak, ya mohon maaf, tapi misalnya di antara pantangan atau larangan itu ada yang melabraknya, itu biasanya terjadi sesuatu kah atau ada apa?
di kampung ini atau untuk yang melanggarnya, Pak? Jadi di sini sifatnya hukum alam ya. Jadi siapa yang melanggar, dia yang merasakan. Apalagi di sini sudah ada kejadian salah seorang melanggar, kan di sini hak warisnya turunnya ke perempuan misalkan ya. Tapi yang mengisi, yang membawa dari luar itu laki-laki. Nah itu pernah kejadian juga. Di sini kan masih ada untuk ritual syukuran itu ya. Jadi tolak bala. Dan itu melaksanakan untuk masak, untuk menyediakan untuk tolak bala. Kok kenapa terjadi musibah? Itu kelihatannya rumahnya kebakar. Iya Pak, jadi jujur entah apa, saya yakin energi di sini memang besar. Menurut mata batin ya Pak ya, mungkin tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Merasakan dari awal masuk, saya merasa ini perkampungan, tapi saya nggak merasa masuk ke satu perkampungan karena saya melihat di sini selain memang di sini ada perkampungan adat yang memang hanya 6 rumah, tapi kalau saya lihat di dimensi lain ternyata ada perkampungan lagi. Apalagi di sini deh ya, di sini banyak pengikut Madam Arif Muhammad yang makamnya dikeramatkan di Pulau Panjang ini. Oh, ada. Jadi kan di sini kan ya, di sini ada leluhur kami ya yang dimakamkan di sini seperti Eyang Madam Arif Muhammad. Nah kami di sini kan dari keturunan Madam Arif Muhammad. Jadi beliau itu kan kesininya pendatang. Nah awalnya Panglima Perang Mataram waktu dia Sultan Agung, nah beliau itu disuruh menyerang tentara POC ke Batavia gagal, pulang ke kerajaan takutnya ada sanksi. Nah beliau sembunyi di Pulau Panjang ini. Jadi sebelum Eyang Madam Arif Muhammad datang ke Pulau Panjang ini, makanya masyarakat di sini animisme, dinamisme agama Hindu. Nah, abad 17 oleh Madam Arif Muhammad diislamkan. Nah, namun waktu Eyang Madam Arif Muhammad mengislamkan di sini secara bertahap. Nah, nuansa Hindu dan budaya Hindu nggak dibuang seperti sesaji kemudian dipakai. Ya, makanya. Jadi yang jadi sebuah bukti bahwa Madam Arif Muhammad penyebar Islam abad 17. Nanti bisa lihat ke atas, itu ada kitab kuno ya. Berarti setelah dari tempat ini Bapak bisa antar saya untuk lihat-lihat ke tempat lain ya Pak? Ya kalau sekarang mau ke atas, mau ke makam, mau ke candi, ke museum, apalagi di sini kan dua peninggalannya, ada makamnya, ada candinya, dan ada peninggalan-peninggalan Madam Arif Muhammad. Boleh deh Pak, saya ikut Bapak ya Pak, lihat-lihat. Berarti nanti sekarang ini kita menuju ke Candi ya. Dari candi ada makam, ada museum di sana ya. Masih ada beberapa ya Pak ya. Nah, dari beberapa tempat itu entah kenapa sebelum saya sampai, saya ingin sampai duluan di candi Pak. Seperti ada tarikan energi yang lebih buat saya ingin melihat candi tersebut. Kalau candi kan lebih dulu dari sininya. Kalau candi kan abad ke-8, nah kalau makam abad 17 ya. Nah, kalau begitu kita ke sana ke atas biar membuktikan ya. Ya. Tak jauh dari kampung pulau, Candi Cangkuang menjadi bukti penting sejarah Garut. Suasana hening seakan membawa suasana mistis mendalam dari sisa sejarah di tempat ini. Ini candinya ya Pak ya? Iya. Ini namanya Candi Cangkuang kan ya Pak ya? Iya. Kenapa dinamakan Candi Cangkuang Pak? Ini dinamakan dengan nama Candi Cangkuang, kebetulan ditemukan di desa Cangkuang. Dan nama Cangkuang itu diambil dari sejenis pohon namanya pohon cangkuang. Nah, pohon cangkuang sebelah sana itu ya, yang seperti pandan gitu ya. Yang berbuah itu namanya pohon cangkuang gitu ya. Makanya candi ini dinamakan dengan nama Candi Cangkuang. Nah Bapak, kalau dari segi bangunan nih, apakah memang bangunannya sudah dari dulu seperti ini atau memang sudah ada sempat perubahan? Nah kalau Candi Cangkuang ini kan udah pernah hancur ya. Jadi pertama diketemukannya oleh seorang ahli arkeologi Islam yang bernama Bapak Upacana Sasmita. Nah beliau juga membaca buku kuno karangan seorang Belanda yang bernama Poderman. Nah buku itu yang berjudul Notulen van Batavia Genetschap. Nah di buku itu tertulis di Cangkuang itu ada dua peninggalan. Patung Dewa Siwa kuno dengan makam Madam Arif Muhammad. Nah di buku itu nggak dibilang adanya candi. Jadi patung Dewa Siwa dengan makam Madam Arif Muhammad. Jadi si Bapak Upa itu penasaran datang ke sini dengan timnya untuk mengadakan penelitian penggalian dan pencarian batu. Waktu penelitian pencarian fondasi candi ya, diketemukan di sebelah makam Eyang Madam Arif Muhammad yang berukuran 4,5 x 4 meter persegi.
Dan batu-batu candi yang asli ditemukan cuma ada 40%. Nah, yang 40% itu juga oleh masyarakat di sini udah dipakai nisan kuburan, udah dipakai dam karena masyarakat di sini nggak tahu ada candi. Jadi candi ini bisa berdiri seperti ini lagi ya, baru diperkirakan aja ya. Iya. Tapi tadi saya sebelum sampai ke sini waktu saya naik rakit itu Pak, Ya. selain saya melihat tempat ini sakral, saya juga merasakan atau melihat ke masa lalu atau melihat ke belakang. Dalam penglihatan saya melihat sebenarnya saya agak meyakini kalau candi itu selain candi ini ada candi-candi lain, cuman memang belum ditemukan. Maksudnya ada memang candi berundak yang lainnya. Ya. Pasti lebih dari satu kalau saya lihat Pak. Ya, banyak memperkirakan bahwa di Cangkuang di sini ada candi, masih ada candi ya. Namun sama para peneliti yang datang ke sini sampai sekarang belum diketahui. Namun sekarang yang ada di sini patung Dewa Siwanya yang pertama diketemukan di dalam candi itu untuk menutup lubang ya itu di dalam candi. Ada nanti, ada patung Dewa Siwanya? ya, Dewa Siwanya di dalam. Ada bisa lihat ke dalam. Silakan boleh masuk ya. Pak, ya. Jangankan saya sudah sampai ke tempat ini atau ke candi ini. Tadi selagi di perjalanan menuju ke sini saya melihat menerawang bukan dengan mata lahir ya Pak ya. Iya. Saya melihat ke sini kok terasa sepi, kok terasa anyep, kok ada apa dan saya merasakan kok sangat sakral. Apalagi setelah saya masuk ke dalam. Memang cuaca di sini dingin, tapi di dalam itu sangat anyep. Memang saya percaya meyakini bahwa tempat ini dulunya mungkin memang sering dipakai untuk sembahyang. Ya. Untuk sembahyang, untuk berdoa mungkin kalau zaman sekarang ya Pak ya, nah untuk sembahyang. Maka dari itu kenapa saya rasakan sakral dan saya rasakan sangat dingin, anyep, ada aura ketenangan setelah saya masuk beberapa saat di dalam. Karena memang tempat ini sering dipakai untuk beribadah atau sembahyang. Satu itu, dan kedua ketika saya di dalam juga bermeditasi, saya merasakan seperti ada cahaya putih dari atas. Ya, memang di sini Candi Cangkuang ini banyak cerita yang diceritakan dari orang tua ya, cerita turun-temurun. Apalagi Candi Cangkuang ini, patung Dewa Siwa ini perkirakan sama ahli arkeolog itu abad 7 abad 8. Candi Cangkuang ini Dewa Siwanya yang paling tua dikiranya. Nah, ini patung Dewa Siwa ini dulunya kan bergeletak di sebelah makam Madam Arif Muhammad. Nah, dulunya ada mitos. Jadi yang datang ke sini cuma wisata jarak sebelum saya dipugar. Jadi siapa saja yang sudah melaksanakan berjarak ke Madam Arif Muhammad bisa melihat patung Dewa Siwa ini. Misalkan patung Dewa Siwa ini bisa terakad, apa yang dia inginkan bisa terkabul. Nah, sesudah dimasukkan ke dalam candi untuk menutup lubang. Di tengah-tengah candi itu ada sumur ya. Dalamnya 7 meter. Nah, sumur itu dulunya tempat penyimpanan abu jenazah Gama Hindu, tapi bukan sembarang orang Hindu, tapi para petingginya ya. Makanya Candi Cangkuang ini sampai sekarang belum diketahui apa peninggalan zaman siapa karena prosesnya belum diketemukan. Namun para ahli arkeolog memutus bahwa Candi Cangkuang ini peninggalan Hindu abad ke-8, terbuat dari batu khusus untuk sembahyang dan peristirahatan aja. Makanya kesakralan di sini sampai sekarang masih ada ya. Bagaimana kitanya aja. Kalau kita niat baik, insya Allah itu akan kita dapat yang baikan ya. Dirasakan tergantung keyakinan. Iya, sampai sekarang masih terjaga apalagi di sini Candi Cangkuang berangkat makanan Hindu dan makam Madam Arif Muhammad makanan Muslim ya. Ini bisa berdampingan. Nah, ini bisa berdampingan ini secara kebetulan aja. Ini nggak ada hubungan apa-apa. Kalau Candi Cangkuang abad ke-8, kalau makam Madam Arif Muhammad abad 17. Berarti kita bisa ke makam juga Ya, ya Pak? bisa ke makam, bisa masuk ke dalam ya. Yuk. Selain bangunan rumah adat dan masjid kecil, Kampung Pulo juga menyimpan situs bangunan yang begitu bersejarah bagi masyarakat sekitar, yakni Candi Cangkuang serta patung Arca Siwa di dalam candi. Candi Cangkuang yang merupakan peninggalan umat Hindu sejak abad ke-8 Masehi ini merupakan satu-satunya candi Hindu yang ada di Jawa Barat.
Menurut cerita, dahulu masyarakat yang tinggal di daerah Cangkuang menganut ajaran agama Hindu. Hingga akhirnya datang sosok leluhur Mbah Dalem Arif Muhammad yang menyebarkan agama Islam bagi masyarakat daerah Cangkuang. Pertama masuknya Islam di sini itu candi udah berdiri. Dari abad ke-8 kan. Candi ini lebarnya hanya 4 meter kalau nggak salah di sana ya. Kampung ini dulunya kan masih terlindungi oleh wilayah Pajajaran waktu itu kan. Ya makanya dibikinlah kampung adat ini dinamakan Kertarahayu. Masuknya Islam di sini oleh Arif Muhammad abad 17. Ana Cike dan Pak Umar menuju makam dari leluhur Kampung Pulo, yaitu Mbah Dalem Arif Muhammad. Dan ini ada yang beda lagi nih Pak, kalau menurut saya. Jadi dari batu nisannya kok miring ya Pak ya? Apa ada filosofinya dari bentuknya? Nah, jadi filosofis nisan makam Mbah Dalem Arif Muhammad leluhur kami yang ada di sini agak condong ya. Jadi ada filosofisnya ilmu padi, semakin berisi semakin berunduk. Jadi kata orang tua jangan memamerkan ilmu jadi ya. Jadi gitu ya di sini. Jadi ada filosofisnya di sini ya. Jadi tidak semata-mata memang dibuat condong ya Pak ya, karena gitu. memang mengandung Dari filosofi dulu, dan ada makna. filosofis, iya maknanya. Ya. Gitu. Makanya di sini ya saya mengikuti jejak Mbah Dalem Arif Muhammad. Di sini apalagi saya sebagai keturunannya, di sini ada makam, ada candi. Nah ini saling menghargai dan saling menghormati dan saling memperhatikan dan saling melindungi lah. Ya, saling menghargai itu ya. Iya. Pak. Berarti memang di sini biarpun bangunan-bangunan peninggalan zaman dulu itu memang banyak sekali mengandung filosofi ya Pak ya. Kalau kita telaah dan kita jalani itu insya Allah untuk mendidik kita ke arah lebih baik ya Pak ya. Bagaimana kita menjalaninya aja itu ya. Pak, saya penasaran melihat candi sudah, melihat makam dari Eyang sudah. Saya mau melihat peninggalan-peninggalannya Pak, ada di mana ya Pak ya? Sekarang peninggalannya dari Mbah Dalem Arif Muhammad, beliau itu penyebar Islam abad 17. Di dalam museum itu ada buktinya ya, ada kitab kuno abad 17. Masih ada ya Pak ya? Kalau begitu saya pengen lihat ya Pak ya. Tadi saya dari luar Pak, saya tertarik sekali dengan lukisan ini Pak. Jadi kalau bisa dibilang ini lukisan sangat istimewa Pak, sangat istimewa pertama karena kalau saya lihat juga memang makanya saya tertarik karena ini lukisan ini istimewa selain memang keistimewaan dari seninya. Saya melihat keistimewaan lain yang mungkin memang susah untuk ditalar. Karena butuh juga orang istimewa yang melukis ini. Pertama, karena kalau saya lihat sosok Mbah Dalem Arif yang dilukis ini betul-betul mempergunakan mata batin. Seandainya kita melukis manusia, kita akan melihat dengan mata. Secara langsung secara langsung. Tapi kalau saya lihat memang ketika ingin memvisualkan sosok sosok Eyang ini betul-betul harus dengan mata batin yang kuat, yang tajam dan tidak sembarangan. Dan yang di sini ada kejanggalan juga ya, yang sering pingin dipoto di sini. Bagaimana hati kita? Kalau hati kita agak jelek. Nah, saya pernah ngelihat secara langsung ada ibu dengan anak bertiga. Kok foto ibunya ada dengan anak yang satu, tapi anak yang keduanya nggak ada gitu. Apa yang anak yang kedua itu yang hatinya nggak apalah ya itu jadi nggak tertebak ya. Ketika kita datang berfoto, kita meyakini seperti inilah sosok ini, dan ketika seseorang mempunyai hati masa sih atau tidak yakin, tidak punya keyakinan, jadi, maka apa yang di hati dibilang tidak ada pun tidak ada. Nah, kalau saya rasakan juga ini auranya cukup kuat Pak, makanya saya dari luar sudah tertarik dan auranya yang pasti udah sangat positif karena lukisan ini mengandung energi lebih.
sosok Eyang ini tuh tidak pernah ada yang melihat Iya, ibaratnya. iya. Dan ketika melukis ini memang diperlihatkan dengan mata batin, dan ketika membuka mata batin Iya. selain butuh tirakat kita juga Iya, butuh kebersihan iya, hati. itu kebersihan hati ya, keikhlasan Iya, itu ya, keikhlasan yang baru. untuk supaya Iya. bisa melihat sosoknya Iya. ya Pak ya. Dan setelah ada visualnya seperti ini pun auranya memang saya Iya. rasakan lain Pak. Ya makanya seperti lukisan ini kita itu biar ini lukisan tapi kita itu tetap harus kita menghargai itu ya, Menghargai dan dan menjaga. ya menjaganya dan merawatnya, bahwa beliau ini dulunya sebagai penyebar syariat Islam Cangkuang dan sekitarnya itu ya. Museum Cangkuang menyimpan berbagai peninggalan dan aset budaya dari karya Mbah Dalem Arif Muhammad. Terdapat naskah-naskah kuno yang merupakan khutbah Jumat, kitab fikih, dan Al-Quran yang terbuat dari kayu sai. Naskah kuno tersebut terjaga rapi di Museum Cangkuang. Namun ada sebagian masyarakat di sekitar Kampung Pulo yang enggan memberikan naskah tersebut karena dipercaya mengandung efek magis bagi pemiliknya. Untuk naskah kunonya Pak, asalnya pertama kali ditemukan di mana Pak sebelum masuk ke museum ini? Jadi kitab-kitab kuno ini ditemukannya di komplek rumah adat Kampung Pulo ya. Oh yang tadi. Ya di bawah tadi, dan ada benda pusaka juga. Namun benda pusaka yang ada di sini dilihat secara langsung sama orang luar itu ya, itu cuma setahun sekali 14 Maulud itu ya. Berarti dari masing-masing keturunan memang punya seperti benda-benda pusaka peninggalan Pak? Iya, semuanya hampir semua memegang itu ya di Hampir sini. semua Ya, memegang. semua Boleh memegang. tahu jenisnya? Kebanyakan keris tuh ya. Oh keris. Iya, kebanyakannya. Kayak ada bau dupa ya Pak ya? Ini di depan itu mau ada dipetaskan kesenian rudat di sini ya. Kesenian rudat? Iya. Kesenian rudat itu apa Pak? Jadi kesenian rudat nanti adek langsung ke depan aja, langsung lihat aja ya. Bisa lihat ya Pak? Iya, langsung lihat aja. Selain sebagai ilmu bela diri, pencaksilat juga memiliki unsur seni tinggi. Lalu seperti apa gerakan silat yang dicampur dengan tarian di Garut? Jadi saya memakai payung nih Pak Iya. ya. Nah Bapak, kalau saya lihat gerakan dari kesenian rudat itu mirip pencaksilat, Iya. tapi lebih halus gerakannya.
Nah ini nuansa silat ya, silat tapi sambil bergerak itu membaca selawatan tuh ya. Karena waktu dulu waktu Muhammad menyebarkan Islam di sininya sambil menyebarkan syariat Islam itu sampai kesenian rudat tradisional ini ya. Oh, berarti kesenian rudat ini juga termasuk salah satu peninggalan dari Eyang yang menyebarkan agama Islam dengan kesenian rudat. Iya. Saya dari tadi menyimak, saya menyaksikan, kalau saya perhatikan dari di antara beberapa pemain seni rudat itu, ini Pak yang paling menonjol. Jadi sepertinya taraf keturunannya titisannya cukup kuat gitu dari leluhur yang ada di sini. Iya. Jadi seolah-olah ini yang di depan itu yang membimbingnya ya, biar kecil juga tapi dia itu kan ada sesuatu kejiwaan yang lain gitu ya. Kuat. Iya. Karena kalau saya perhatikan di antara pemain semuanya mata dia kosong. Iya. Bukan berarti dia nggak sadar atau gimana, cuma ada energi lebih. Iya. Jadi karena dia itu ada perbedaan dengan yang lainnya. Betul gitu. ya Pak ya, berarti ada perbedaan Iya, ada yang perbedaan ini. dengan ini. Nah Bapak, ini di depan kita nih kalau saya lihat ini ada semacam pembakaran Sesaji ya? Sesaji Iya. ya Pak ya, ada cerutunya juga. Iya. Apakah memang tradisi ini masih selalu dilaksanakan setiap mau melaksanakan kesenian rudat Pak? Jadi tradisi seperti ini membakar kemenyan ya seperti cerutu. Jadi di sini itu sampai dari dulu sampai sekarang masih dilaksanakan bukan acara rudat aja. Setiap kami melaksanakan acara di sini selalu memakai kemenyan dan cerutu ini. Dipastikan tidak pernah terlewat Iya. ya Pak ya, karena memang ini tradisi. Iya, ya, udah Pak, ya. tradisi. Jadi takut-takutnya terjadi yang tidak diharapkan oleh kami yang ada di sini. Ya pemirsa, ternyata kesenian rudat ini adalah salah satu media pada zaman dulu untuk menyebarkan agama Islam.